Shalom bagi kita semua, bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana pada saat ini saya ingin berbagi eh, sebuah firman Tuhan dengan judul Hidup yang Dibaharui Melalui Anak Manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu dengan judul Hidup yang Dibaharui Melalui Anak Manusia. Biarlah Engkau Tuhan juga yang memperbaharui hidup kami, kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna dalam kehidupan kami. Maka saya Bapak hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita ini pasti memiliki sebuah alat elektronik. Ketika sebuah alat elektronik yang kita ketahui pasti ada namanya generasi, di mana setiap alat elektronik memiliki generasi demi generasi. Apa tujuan untuk bergenerasi alat elektronik? Yaitu untuk memperbaharui dari sistem yang mungkin ada yang kurang, atau untuk memperbaiki apa yang ada, mungkin kecacatan atau kekurangan di generasi yang pertama atau generasi yang ke satu itu. Sehingga diperbaharui lagi, diperbaharui. Namun, ketika sebuah alat elektronik ini dibaharui, tidak sembarang orang bisa memperbarui. Hanya orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Atau memang orang yang harus mengerti. Dan seseorang yang memang pakar di dalam bidang. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita ini harus dibaharu hari demi hari. Tetapi pembaharuan ini tidak bisa secara mandiri. Pembaharuan ini harus dilakukan oleh sang ahli, yaitu anak manusia atau Yesus Kristus itu sendiri. Baik, saudaraku, di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah ajakan Yesus. Inilah sambutan untuk kita. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita. Untuk memberi nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Tujuannya apa? Untuk membarui kehidupan kita. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi maksud kedatangan Yesus datang ke dunia ini tidak bukan dan tidak lain adalah menyelamatkan dan mencari kita yang sedang hilang ini. Di mana dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang saudaraku, bagaimana dalam kehidupan kita ini, di dalam keseharian kita, kita harus mau meninggikan Yesus. Karena kenapa? Kita sebagai anak yang hilang, sebagai seseorang yang hilang, dicari dan ditemukan. Maka dari itu, kita pun harus bersyukur. Demikian seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun yang melambangkan Yesus. Demikian dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang sudah ditembus. Maka kita pun harus mau meninggikan dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku, ketika Yesus sudah mencari kita,
sudah menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kita, sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita, maka kita bukan ciptaan yang lama. Kita sudah dibaharui oleh tangan yang ajaib, yaitu tangan Kristus itu sendiri. Dikatakan yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu apa? Kehidupan kita yang dibaharui. Kehidupan kita yang sehari demi sehari disempurnakan oleh Yesus sendiri. Di dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang benar kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah dibaharui, kita sudah ditemukan, kita sudah diperbaiki oleh Sang Ahli, maka kita harus apa? Memiliki karakter, yaitu jangan memiliki serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah di dalam kehidupan kita menjadi memiliki pembaharuan budi. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupan kita ini mengerti, mengetahui mana kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita tadi sudah diperbaharui, sudah diciptakan. Kita harus menuruti apa yang dinyatakan sebagai kehendak Allah. Lalu, kita harus berhubungan dengan kehidupan kita ini yang mana kita harus meninggalkan manusia lama. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita, supaya kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Dan kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran yang disempurnakan itu. Dan mengenakan manusia yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kasih karunia itu. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, menurut kebenaran dan kekudusan yang Allah telah berikan. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18, ayat 9, eh, dikatakan, dan sampai 10, kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus. Saudara-saudara, kita sudah dibaharui. Kita sudah menuruti kehendak Allah. Ingat bahwa kita, ketika kita menanggalkan manusia lama kita, serta kelakuan kita, maka ketika kita mengenakan manusia baru kita, kita dapat dibaharui dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa? Menurut gambar Allah. Karakter Allah, yaitu apa? Kasih itu sendiri. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan, akulah kebangkitan, bukan hanya kebangkitan, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, betapa luar biasanya. Seperti ahli tadi dalam memperbaiki alat-alat elektronik. Seperti seorang ahli yang pakar di dalam pemperbaikan alat-alat elektronik. Walaupun alat elektronik itu sudah rusak, dapat dibaharui, dapat diperbaiki, dapat disempurnakan lagi sehingga alat itu bisa digunakan kembali. Demikian di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun kita sudah mati, tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah di tangan Sang Ahli, maka walaupun kita sudah mati pun, kita dapat memperoleh kehidupan itu. Karena hidup kita berada di dalam tangan dan genggaman Sang Ahli, yaitu Yesus itu. Dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan manusia baru kita? Yaitu salah satunya dengan dikuburkan manusia lama kita. Lalu bagaimana menguburkan manusia lama? Yaitu dengan dibaptis di dalam kematian. Sama seperti Yesus telah dibangkitkan, demikian kita telah dibangkitkan menjadi manusia baru melalui eh, perbuatan dan sikap kita di dalam Yesus sendiri. Markus 10 ayat yang ke-45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita sudah dengar hal ini. Kita mengulangi lagi bagaimana anak manusia sendiri datang bukan untuk dilayani oleh kita, tetapi kan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Kita sudah ditebus, kita sudah menerima keselamatan. Lalu bagaimana kita dapat mempertahankan keselamatan itu dalam diri kita? Di dalam Matius 9 ayat yang ke-6 katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ketika kita sudah mempercaya, kita harus mempercaya dengan 100%. Kita mempercaya dengan sepenuh hati bahwa anak manusia yang telah datang itu telah memberikan nyawanya dapat mengampuni dosa kita. Sehingga ketika kita tidak layak lagi datang ke dunia dan mau mengakui dosa-dosa kita, maka Dia setia dan adil dan dapat mengampuni dosa kita. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai kehidupan yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah ke dalam maut, ke dalam kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana ketika kita sudah memakai manusia baru, kita sudah memakai kehidupan yang Allah telah berikan sesuai kehendak Allah. Maka di dalam kehidupan kita, di dalam eh, kehidupan kita dalam kerohanian, maka kita mempunyai hidup yang kekal yang tidak lagi dituntut oleh hukum maut, tetapi kita ada di dalam kehidupan yang Yesus telah berikan. Dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 sampai 16 katakan, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, kepadanya diberi kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat lihat Yesus sebagai sang ahli, Yesus yang dapat memperbaharui kehidupan kita, Yesus juga yang diberikan kuasa oleh Allah Bapa dan kemuliaan sebagai raja. Lalu apakah kita masih kurang percaya? Atau apakah kita tidak percaya dengan kekuasaan Yesus? Dengan kemuliaan yang Yesus akan berikan kepada kita? Kita dapat jawab dalam diri kita sendiri. Ketika kita percaya, mari kita dapat menaruh hati kita. Dapat memberikan eh, kehidupan kita kepada Dia. Sehingga kehidupan kita ini bisa dibaharui hari demi hari bersama-sama dengan Dia. Dan kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah yakin, sudah percaya, sudah setia, sudah menuruti apa yang dikehendaki Allah, dan kita menerima kuasanya, maka kita bukan lagi hamba. Kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak Allah yang menurut kehendak Allah sendiri. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita mau
hidup kita dibaharui. Kita harus dilahirkan kembali. Seperti alat elektronik, bagaimana dia harus dikembalikan ke pabrik untuk dibaharui, untuk diproses kembali. Demikian di dalam kehidupan kita. Harus diproses kembali oleh sang ahli, yaitu Allah sendiri. Supaya apa? Kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita dapat menerima Yesus dengan cara dilahirkan kembali. Apa itu lahir kembali? Yaitu kita harus dibaptis. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus sendiri yang akan dapat membaharui kehidupan kita. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah yang dimaksud lahir kembali, yaitu apa? Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, yaitu baptisan yang diselamkan, yang akhirnya diangkat dari air, sehingga kita mendapat kehidupan yang baru. Kita mendapat pembaharuan dari situ, mendapat eh, pembaharuan budi kita menurut kehendak yang Allah telah berikan. Dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Saudara, ketika kita menjadi kehidupan yang baru, ketika kita sudah dibaptis di dalam Yesus Kristus, maka kita akan diberi hati yang baru dan roh yang baru yang dapat membantu kita untuk menuruti kehendak Allah. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita, dalam aku. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita ketika kita menganggap diri kita sudah dibaharui? Bukan lagi kita yang hidup. Bukan lagi kehidupan kita yang didahulukan, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Yesus yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita dapat menghidupkan kehidupan Kristus. Karena kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan hidup kita dibaharui oleh pembaharuan budi. Ketika kita sudah menerima Yesus di dalam baptisan, ketika kita menerima Yesus dengan diselamkan dalam air, maka ingat, diri kita bukan lagi milik kita, tapi diri kita ini harus hidup sesuai mana Yesus kan. Karena hidup kita adalah hidup yang di mana Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai kelima, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Seperti tadi halnya, bagaimana kehidupan kita ketika kita dibaharui, maka hidup kita akan memiliki kehidupan yang baru yang bersama-sama dengan Kristus, yang disempurnakan di dalam Kristus sendiri. Dalam Kolose 2 ayat yang ke 12 sampai 13, kamu dikubur bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, seperti halnya tadi, ketika kita dibaptis, ketika kita sudah menerima Yesus, ketika kita sudah menuruti kehendak Yesus, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus, sebagaimana Dia telah bangkit. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir, kami semakin merosot, namun batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara, boleh saja kita semakin tua, boleh saja kita semakin merosot umur kita, tetapi baiklah batiniah kata, baiklah kerohanian kita,
Baiklah kehidupan kita dibaharui hari ke hari di dalam Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana ketika kita memiliki batiniah yang dibaharui, maka kita akan menghidupkan hal ini. Ketika kita mau dibaharui, hidupkanlah juga hal ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Hal inilah yang akan membantu juga kita dalam pembaharuan kita di dalam Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan ini sudah dimulai dan kita pun di dalam kehidupan kita yang sudah dibaharui, kita pun harus menyelesaikannya sampai batas akhirnya. Sampai pada akhirnya kehidupan kita harus dibaharui hari demi hari dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga katakan, terpujilah Allah yang karena rahmatnya yang benar besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepadanya suatu hari hidup yang penuh pengharapan. Kita sudah dibaharui, kita sudah disempurnakan oleh Yesus. Maka itu marilah kita memuji, memuliakan nama Dia, karena kita memiliki hidup oleh melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena di dalam kehidupan kita pun sudah dibaharui bukan lagi di dalam kuasa kegelapan, tetapi kuasa terang itu sendiri, yaitu dari Yesus Kristus. Marilah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita dapat mempraktekkan, kita dapat menyampaikan, kita dapat menuruti kehendak yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kita yang dibaharui di dalam Kristus, hidup kita yang disempurnakan dalam Kristus, dapat menjadi sempurna dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.